wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan Kominfo TV Kota Gorontalo kembali hadir bersama saya Ajeng Wanda. Netizen, pemerintah Kota Gorontalo meluncing bantuan sosial pangan daerah. BSPD disalurkan kepada 10.960 keluarga penerima manfaat. Program ini untuk membantu meringankan beban warga dan menekan laju inflasi. Bantuan sosial pangan daerah hasil kerjasama pemerintah Kota Gorontalo bersama PT Pos Regional 6 Makassar. BSPD yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp190.000 untuk memenuhi kebutuhan pokok warga. Pengembangan dari program BST yang menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat, yaitu bantuan sosial tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada warga agar masyarakat punya daya beli. Karena apa? Harga-harga kebutuhan pokok naik akibat adanya kenaikan BBM, sehingga harga kebutuhan pokok naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Maka diberikan bantuan sosial berupa uang tunai untuk membeli pangan agar daya beli mereka tetap bertahan dan mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ini adalah dalam rangka untuk mengatasi inflasi. Inflasi karena adanya kenaikan harga barang, maka masyarakat pasti kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan pokok, sehingga kita berikan agar mereka bisa membeli kebutuhan pokok itu dengan adanya bantuan dari pemerintah. Ini pemerintah daerah berupa BSPD, bantuan sosial pangan daerah, untuk beli pangan, bukan untuk beli yang lain-lain. Kira-kira upaya lain untuk pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini seperti apa? Ya, jadi di samping juga bantuan-bantuan sosial seperti itu, kita juga memberikan bantuan berupa bantuan usaha melalui program KUB misalnya, kelompok usaha bersama. Masyarakat yang bergerak di sektor UMKM, kita berikan bantuan modal agar dia tidak makin terpuruk ekonominya. 3 unit rumah layak huni dibangun bagi korban kebakaran di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Gorontalo kepada korban kebakaran. Pembangunan rumah layak huni korban kebakaran ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Marten Taha. Pembangunan Mahyani ini merupakan kerjasama pemerintah Kota Gorontalo dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo, Dinas Sosial, dan BPBD. Kunjungan pertama, pemerintah itu baru dapat menyerahkan bantuan berupa barang-barang dan peralatan kebutuhan sehari-hari pasca terjadi kebakaran pada awal September yang lalu. Dan kemudian kurang lebih hampir 2 bulan, jadi saat September ini sudah mau akhir November, keluarga yang tertimpa musibah ini untuk sementara tinggal di tenda yang hanya bisa kami siapkan sementara. Yang sifatnya sementara ya tidak boleh lebih dari 2 atau 3 bulan untuk mereka hidup. Karena bila terjadi apa-apa, sedangkan rumah yang kokoh juga bisa terbakar habis, apalagi yang terdiri dari plastik dan tarpal seperti ini mudah terbakar dan sebagainya. Nah, sehingga saya minta kepada dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini BPBD, kemudian dibantu oleh Basnas, yang juga Dinas Sosial, Perkim, untuk berembuk bagaimana kita untuk bisa membangun kembali tempat tinggal mereka, walaupun berupa rumah RSSS, rumah sangat sederhana, tapi bisa mampu untuk menampung mereka. Media memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terungkap dalam fokus group discussion tentang tata kelola media pemerintah Kota Gorontalo. Fokus Group Discussion Tata Kelola Media Pemerintah Kota Gorontalo digelar Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo. Peran media dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah, karena sebagian besar warga menggunakan media sosial setiap waktu. Apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan bakal dilaksanakan itu yang mereka ini yang akan menginformasikan. Masyarakat akan lebih tahu, lebih paham akan kebijakan-kebijakan ataupun apa yang telah dilaksanakan pemerintah. Hanya media ini yang menjadi
penyambung informasi pada masyarakat. Bayangkan kalau tanpa media ini, mungkin apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan pasti masyarakat tahu. Nah, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, bisa memahami bahwa pemerintah ini kerja. Nah, tentunya peran media ini menjadi sangat penting bagi pemerintah, baik itu untuk terkait dengan apa yang telah dilakukan maupun kebijakan-kebijakan atau apapun yang mungkin ke depan akan dilakukan. Oleh karenanya pengelolaan media ini menjadi sangat penting untuk dikelola ke depan sehingga semakin lebih optimal dalam rangka untuk kepentingan pemerintah. Adanya kekosongan jabatan sejumlah OPD digelar melalui seleksi uji kompetensi atau job fit. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Seleksi pengisian jabatan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan taat terhadap aturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan maupun kebijakan pemerintah. Tertangani dengan baik, maka roda pemerintahan, jalannya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti akan berjalan dengan baik. Apa itu? Yaitu tata kelola pegawaian dan tata kelola keuangan. Dua aspek ini yang tentunya menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Bapak dan Ibu sekalian. Salah kita kelola ASN dalam hal ini SDM, maka akan jadi amburadul. Bagaimana penempatan sesuai dengan kompetensi, bagaimana mengukur kinerja, bagaimana menyusun merit system, bagaimana menempatkan the right man and the right job, dan lain sebagainya. Itu bukan suatu hal yang gampang, tetapi harus melalui suatu pembentukan sistem dan metode kerja yang memberikan nilai tambah kepada setiap pejabat yang diangkat maupun yang ditugaskan. Demikian pula tata kelola keuangan. Sehingga di dalam menjalankan pemerintahan ini, saya selalu memperhatikan dua aspek ini yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Roda pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila struktur pemerintahan sudah dikelola dengan baik, manusia-manusia atau para pejabat yang ditempatkan juga pada tempat yang sesuai dengan kompetensinya, dan kita harus meningkatkan kinerjanya melalui berbagai aspek penilaian. Maksimalkan pelayanan kesehatan, SDM Rumah Sakit Otanaha mengikuti workshop pelayanan prima. Rumah sakit sebagai unit kerja yang memiliki tugas pelayanan publik, sehingga dibutuhkan SDM yang peduli terhadap pelayanan. Workshop Service Excellence bertujuan meningkatkan keterampilan SDM RSUD Otanaha dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat. Workshop ini mendorong insan kesehatan melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertama, tentunya apresiasi saya kepada Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan workshop. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Namanya workshop Service Excellence, yaitu pelayanan prima agar para petugas atau SDM di Rumah Sakit Alwi Sabu ini mampu memberikan layanan yang lebih prima, layanan yang lebih baik, layanan yang dapat memuaskan masyarakat. Karena kenapa? Rumah sakit ini adalah unit kerja yang memang tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu dia harus mempekerjakan SDM-SDM yang punya kepedulian juga terhadap pelayanan publik. Karena pelayanan prima itu penting. Ini bicara masalah kesehatan. Nah, dengan adanya pelaksanaan workshop Service Excellence atau pelayanan prima untuk organisasi prima ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kepedulian daripada para pegawai yang ada di Rumah Sakit Otanaha ini untuk memberikan layanan makin lebih bagus. Yang kedua, yang paling penting bukan soal pelaksanaan workshopnya ini, tetapi pasca
Jadi tidak lanjut daripada workshop ini, apa yang mereka akan lakukan di rumah sakit? Apakah pelayanan publik makin lebih baik atau makin bahkan menurun? Nah itu saya kira perlu dievaluasi. Sudah sampaikan kepada direktur dan kepada Dinas Kesehatan untuk dievaluasi pelaksanaan kegiatan ini agar pelaksanaan kegiatan ini tidak sia-sia, tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatannya tapi dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja daripada para pegawai yang di rumah sakit, baik itu dokter, para medis, tenaga-tenaga kesehatan maupun tenaga-tenaga non kesehatan. Netizen komoditas cabai menjadi pemicu naiknya inflasi Kota Gorontalo. Upaya pemerintah Kota Gorontalo menekan inflasi dilakukan melalui penyerahan bibit cabai rawit kepada 3.500 KPM di Kecamatan Sipatan. Selain menyerahkan bibit tanaman cabai rawit, pemerintah Kota Gorontalo juga menyerahkan sarana prasarana pertanian. Pemberian bibit cabai untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan memotivasi bagi kelompok tani. Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Gorontalo untuk mendukung produksi pertanian. Sarana prasarana pertanian, perikanan, peternakan, dan juga tanaman cabai rawit. Ini adalah bentuk upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka untuk menjaga ketersediaan pangan, pasokan, harga bahan-bahan kebutuhan pokok, dan keterjangkauan harga. Karena dengan membagikan cabai rawit sebagaimana kita ketahui adalah pemicu inflasi yang sangat besar, sehingga dengan pembagian bibit cabai itu setiap keluarga di halaman rumah, pekarangan rumah, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Dasawisma, PKK di kelurahan-kelurahan itu tanam cabai. Saya tadi menyerahkan 3.690 bibit cabai siap tanam dan dalam tempo 1 bulan sudah siap panen. Itu akan membantu kebutuhan rumah tangga daripada warga karena cabai adalah pemicu inflasi. Ini dalam rangka untuk pengendalian inflasi di Kota Gorontalo. Juga sarana prasarana pertanian berupa alat katinting kepada para nelayan, kemudian juga motor sayur untuk para pedagang sayur, kemudian sarana prasarana viar yang untuk distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok petani, dan juga untuk UMKM berupa peralatan untuk mengembangkan produksi hasil pertanian melalui UMKM. Guru wajib menjaga dan meningkatkan profesionalisme. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Martin Tahap pada pembukaan seminar pendidikan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional. Momentum Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI diharapkan menjadi garda terdepan dalam berjuang dan mengawal kesejahteraan guru. Selain itu, PGRI juga menjadi motor penggerak memberi segala sesuatu yang bermanfaat dengan konsep berbagi tergerak, bergerak dan menggerakkan sebagai pola untuk membangun persatuan dan solidaritas. Dalam rangka membahas tentang implementasi kurikulum merdeka yang menjadi kebijakan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Jadi implementasi kurikulum merdeka ini diharapkan mampu untuk bisa menjadi suatu model untuk pemulihan sektor pendidikan, karena dengan adanya kurikulum merdeka ini yang kemarin pendidikan ini mengalami kendala yang sangat berarti dalam artian bahwa tidak bisa pendidikan tatap muka dan lain sebagainya, sehingga perlu ada suatu sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Nah, kurikulum merdeka ini adalah suatu bentuk kebijakan di mana satuan-satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan itu diberikan kebebasan untuk melakukan sistem pengajaran secara online kah, secara langsung kah, atau berdasarkan sistem yang dibangun oleh satuan dengan harapan tercapai apa yang menjadi maksud daripada pendidikan. Apalagi sekarang kita dalam rangka untuk pemulihan
sektor pendidikan yang kemarin mengalami keterpurukan, bahkan ujian nasional tidak bisa dilaksanakan, kemudian juga sistem pengajaran juga yang mengalami kemunduran karena adanya kemunduran kualitas ya, karena sesuai hasil penelitian dengan adanya pandemi COVID, kualitas anak-anak didik makin menurun, sehingga sekarang waktunya untuk bisa memulihkan kembali itu dengan menerapkan sistem kurikulum merdeka. Netizen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar BIMTEK Sri Kandi untuk menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya diperlukan penyelenggara kearsipan sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, berisi informasi berbasis analog dan digital, terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas serta memori kolektif bangsa. Aplikasi Sri Kandi bersifat government to government, sehingga wajib dimanfaatkan instansi pusat maupun daerah. Ini BIMTEK ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan kepada mereka pengelola arsip di seluruh OPD, karena arsip ini sangat penting dan strategis. Arsip ini jangan dipandang remeh loh, karena suatu waktu kita membutuhkan itu arsip. Dokumen-dokumen sebagai pendukung aktivitas pemerintahan, apalagi dokumen itu dibutuhkan kalau misalnya ada hubungan dengan masalah hukum, masalah kepemilikan, dan lain sebagainya. Sehingga pengelolaan arsip kita sekarang sudah memakai sistem digital. Dengan BIMTEK implementasi Sri Kandi, sistem informasi arsip terintegrasi. Jadi dengan sistem digital ini diharapkan arsip makin aman, menjaga autentikasinya, dia bisa disimpan secara lebih mudah, dan dia sewaktu-waktu dapat dibutuhkan untuk diambil jika diperlukan pada suatu saat. Jadi harapan saya pelaksanaan BIMTEK ini akan lebih menambah pengetahuan, keterampilan bagi pengelola arsip di masing-masing OPD agar arsip itu dapat ditata usahakan dengan baik. Para penata arsip ini saya kira penting sekali bagi mereka untuk bisa mengetahui bagaimana apa itu Sri Kandi, sistem informasi kearsipan terintegrasi. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Ajeng Muada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.